Iya, shalom saudara, selamat malam dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dan tetap bersuka cita. Biarlah hari-hari ini kita terus mau dekat dengan Tuhan dan tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Mari kita terus menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan karena Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dalam hidup ini agar terus berserah kepada Dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan terus mendapat kekuatan. Biarlah kita terus mau masuk dalam hadirat-Nya, biarlah kita cinta akan kediaman-Mu itu menghanguskan kami Tuhan. Kami rindu terus akan Engkau, kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Bawa kami terus ada dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh Tuhan dari hadirat-Mu Bapa. Amin. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk
Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas bumi ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, bahwa kami terus setia kepadamu Bapa sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia menyembah, terus setia memujimu, terus setia taat kepadamu Bapa, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dalam iman, di dalam pengharapan, bahkan di dalam segala situasi yang sulit di hidup kami. Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena itu inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia, Engkau dapati. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu yang dapat membuat kami kuat untuk terus bertahan hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa sampai akhir. Kami menutup mata, kami mau terus setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai
dengan iman sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. apapun keadaan kami hari-hari ini, sekalipun berat yang harus kami hadapi. Kami mau berkomitmen untuk setia sampai akhir. Kami tahu penderitaan-penderitaan ringan yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima ketika Yesus datang. Karena itu kami mau terus berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Biar hati kami terus menyembah-Mu, biar mata kami terus memandang-Mu Tuhan. Bukan persoalan kami yang kami pandang, tapi kami mau pandang Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kami. Biar hati kami hanya tertuju untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. lebih lagi mari angkat tanganmu saudara, katakan, ini komitmen kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Yes Lord Jesus, hati kami tetap Tuhan, tetap menyembah-Mu Yesus. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami Dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Hidup bagi-Mu. Hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Tetap menyembah. Ya Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa Yesus menjauhkan kami. Dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama kami hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami Tuhan. Kekuatan-Mu yang akan memberi kami kekuatan, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus mengasihi Engkau, yang mau terus mencari Engkau Tuhan.
Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib dan mulia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu, karena kita percaya kesaksian yang akan membangkitkan iman kita. Iya, Shalom Ibu Debbie, nama saya Michelle, umur saya 20 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya membagikan kesaksian atas kebaikan Tuhan Yesus di hidup saya. Pada tahun 2020 saya terserang penyakit asam lambung. Asam lambung saya ini disertai dengan kecemasan, di mana setiap hari saya selalu merasa takut. Saya takut mati, saya takut mendengar suara yang kencang, saya takut kalau ada kebakaran, saya takut kalau ada gempa, saya takut serangan jantung dan lain-lain. Pokoknya saya selalu mengalami ketakutan, terutama takut mati sekali. Lalu suatu hari di bulan Januari 2021 malam, mama saya mengajak saya untuk ikut mesbah doa dari Ibu Debbie. Dan sejak saat itu saya selalu ikut sampai hari ini, Bu. Bahkan saya juga ikut sesi yang jam 5 pagi. Biasanya saya tidak pernah rela untuk bangun pagi. Karena mesbah doa saya selalu memegang teguh suatu kalimat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sejak hari itu setiap saya mengalami kecemasan atau panic attack, saya selalu mengingat akan perkataan itu, firman itu. Ya, saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri, saya tidak takut mati. Mati dan hidup saya ada di tangan Tuhan. Saya juga selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur masih dikasih kesempatan untuk hidup sampai sekarang. Dan saya mau mempergunakan hidup saya untuk tujuan Tuhan dan sesama. Penyakit saya sampai detik ini masih sering kambuh, namun saya tetap bersyukur, Bu. Di tengah cobaan yang saya lalui, saya punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Saya punya bantuan yang sangat besar, ya, saya punya Tuhan yang besar. Ya, saya juga selalu mengatakan kepada Tuhan bahwa saya bersyukur atas adanya penyakit dan pencobaan ini, karena lewat pencobaan ini saya diperingatkan, ya, bahwa saya sangat membutuhkan Tuhan di hidup saya. Terima kasih Ibu Debbie Basjir, semoga Ibu sehat selalu dan diberkati dalam pelayanan dan dalam segalanya. Saya juga berdoa untuk semua orang yang mendengarkan mesbah doa agar selalu dalam penyertaan Tuhan. Iya, jadi saudara ya, bahwa ketika kita dilanda ketakutan, biarlah kita mau terus memperkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan biarkan diri kita diperhamba oleh ketakutan, karena seringkali yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Ya, jangan biarkan kita diperbudak. Ya, seperti ini, takut mati, takut gempa, ya, takut serangan jantung. Sesuatu yang belum terjadi itu seringkali memang iblis itu mengintimidasi kita dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, sejak Michelle mendengarkan mesbah doa, setiap kali datang ketakutan itu dia selalu menangkisnya dengan firman Tuhan serta berkata, ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Puji Tuhan, tetap percaya ya Michelle, tetap berharap pada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat kesaksian ini. Kuncinya jangan biarkan ya kita diperhamba oleh ketakutan, tetapi mari terus perkatakan firman Tuhan ya, agar setiap kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru ya di saat kita lemah, bahkan di saat kita diserang, ya kita mau perkatakan firman Tuhan.
Terima kasih sekali lagi. Ya, sekarang saya akan bacakan satu kesaksian lagi, saudara. Puji Tuhan, Ibu Debbie, saya selalu setia mengikuti mesbah doa malam hari sekalipun. Ya, saat saya lagi lelah setelah pulang pekerja malam, saya selalu tetap setia untuk mengikuti mesbah doa. Ya, karena saya sangat terberkati oleh setiap firman, pujian, bahkan kesaksian-kesaksian yang Ibu bacakan. Dan pada pagi hari juga saya sambil menyiapkan sarapan untuk keluarga, saya mengikuti mesbah syukur. Karena waktu kami di Papua itu berbeda 2 jam. Ya, kalau satu hari saya tidak mengikuti, seperti ada yang kurang rasanya dan terasa hampa. Ya, pada saat saya dengan anak perempuan menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID, ya, dan puji Tuhan kami menjadi kuat, Bu. Ya, dan tidak sampai dirawat di rumah sakit. Ya, kami tidak sampai dirawat di rumah sakit. Ya, karena kami hanya minum obat untuk antivirus. Saya dan anak perempuan saya tidak bisa makan. Selalu mual dan muntah-muntah, tapi sungguh dahsyat, Bu. Ya, pertolongan dari Tuhan Yesus, saya bisa melewati 3 minggu masa isolasi dan akhirnya hasil swab PCR yang kedua saya negatif. Tetapi anak saya yang perempuan sudah 3 kali di swab PCR masih tetap positif. Tapi puji Tuhan kondisinya sudah sehat dan tadi pagi sedang menjalani swab yang keempat. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberkati dan hasilnya supaya dia bisa melanjutkan tugasnya melayani. Ya, saya tetap percaya bahwa lewat apa yang kami sekeluarga alami pasti ada maksud dan rencana Tuhan untuk supaya semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie atas doa dan firman-Nya. Lewat pelayanan Ibu ada banyak orang yang diselamatkan. Salam dari kami sekeluarga, keluarga Raharjono. Ya, dan saya bersyukur sekarang ya kami tugas di Papua. Ya, terima kasih atas kesaksiannya Ibu. Tuhan memberkati, apapun yang terjadi biarlah kita mau terus setia. Ya, karena kita percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Ya, dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya bagi setiap kita yang terus setia dan berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-30. Ya, sekarang Yeremia pasal 30. Ayat yang pertama, ya. Judul perikopnya di sana adalah janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, dia disuruh untuk menuliskan di dalam satu kitab semua yang dia terima dari Tuhan. Apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 3 berkata, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudara, ya, pasal 30 ayat yang pertama dan seterusnya ini adalah menunjukkan bahwa Yeremia berbicara tentang pengharapan dan penghiburan, serta kesulitan dan kesuraman. Bangsa itu suatu hari akan dipulihkan kembali ke negeri mereka, dan Allah akan membuat perjanjian yang baru dengan mereka untuk mengganti perjanjian yang telah mereka langgar. Sekalipun mereka pernah berdosa dan tidak taat, ya, pada akhirnya mereka akan bertobat dan taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Yeremia, tuliskan ini, ya, buat satu kitab, ya, kata Tuhan.
Ya, bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Artinya apa, saudara? Tidak akan selama-lamanya kita menderita. Tidak akan selama-lamanya kita itu ada di dalam persoalan, himpitan, masalah. Semua itu ada time limitnya. Ada waktu untuk selesainya. Jadi hari ini ketika mungkin kita sedang diajar Tuhan, mungkin kita sedang dididik Tuhan untuk mengalami sesuatu yang rasanya berat, ya jangan takut, saudara, jalani saja semuanya dengan hati yang bersyukur. Ya kenapa? Karena satu saat nanti semua itu pasti akan berlalu. Ya, tidak ada ujian yang tidak ada selesainya. Semua ada waktu selesainya. Bagian kita hari-hari ini hanya menjalani saja, ya belajar taat sambil menunggu waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Ayat yang keempat, inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Ayat yang kelima, ayat 5, sungguh ya beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Ayat yang ke-6, cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang mau melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Ya. Ayat yang ke-7, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Memang ketika persoalan, penghukuman, derita itu datang, sungguh tidak enak, saudara. Hari-hari ini saya banyak mendapat WA, semua orang mengeluh kesakitan. Ya, kata Rasul Paulus ya dalam suratnya, ya karena semua makhluk hari-hari ini merasakan sakit bersalin. Ya, kita semua yang sedang menghadapi pergumulan penderitaan rasanya seperti orang yang sakit bersalin. Ya, di sini dikatakan, adakah laki-laki yang melahirkan? Mengapa kulihat semua laki-laki tangannya pada pinggangnya seperti menahan sakit seperti seorang yang mau melahirkan. Ini berbicara tentang betapa hebatnya hari penghukuman Tuhan itu. Ya, ketika kita dicobai memang itu tidak mendatangkan sesuatu yang mengenakkan, tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi jalanilah semuanya dengan bersyukur, bayarlah semua harganya karena satu saat semua itu akan selesai, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-8, maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang asing. Ayat yang ke-9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Tuhan sendiri yang akan membebaskan umatnya. Kita masih ingat dulu Gandar, yaitu kuk ya yang dipasangkan Tuhan suruh Yeremia memberikan contoh kepada bangsa itu. Alkitab berkata Tuhan sendiri yang akan mematahkan kuk itu dari tengkuk mereka. Ya, kita percaya saudara, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, asal kita mau taat dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mematahkan kuk itu dari leher kita. Tuhan yang akan mengangkat semua beban itu dari hidup kita untuk kita bisa dibebaskan daripadanya. Tuhan berkata, kamu tidak akan lagi mengabdi pada orang asing, tetapi kepadaku Tuhan semesta alam. Dan kepada Raja Daud adalah raja mereka, yang akan dibangkitkan Tuhan untuk mereka. Ayat yang ke-10, sana dikatakan,
Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, seperti halnya Yesaya, Yeremia juga menghubungkan peristiwa-peristiwa masa depan yang dekat dengan peristiwa-peristiwa masa depan yang jauh. Jadi masa depan yang akan terjadi serta masa depan yang masih jauh akan terjadi. Membaca nubuat-nubuat ini adalah seperti memandang beberapa puncak gunung yang membentang. Dari kejauhan, puncak-puncak itu seperti bersebelahan satu sama lain, padahal sebenarnya terpisah bermil-mil jauhnya. Yeremia menyajikan peristiwa-peristiwa yang dekat dan jauh, seolah-olah peristiwa-peristiwa itu semua akan segera terjadi. Dia melihat peristiwa pembuangan, tetapi dia juga melihat masa depan ketika Kristus akan memerintah selamanya. Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka, itu merujuk juga kepada Sang Mesias. Jadi kisah perjanjian lama ini juga menggambarkan tentang apa yang akan terjadi ke depan, yaitu pada saat pemerintahan Kristus. Yeremia itu dia mendapatkan sekaligus dua penglihatan, dua nubuatan, yaitu tentang kemarin kita sudah baca penderitaan yang akan lama, yaitu 70 tahun. Tetapi dia juga segera memberitahukan nubuatan bahwa Tuhan ada saatnya akan memulihkan mereka. Jadi penglihatan yang sekarang dan yang akan datang itu sudah diberitahukan. Ayat yang ke-10. Maka engkau janganlah takut, hai Yakub, hambaku Yakub, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel. Sebab kata Tuhan di situ, sesungguhnya aku yang akan menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan, aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sekalipun Tuhan mengasihi umatnya, tapi Tuhan tidak memandang mereka tak bersalah. Artinya apa, saudara? Setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu ada harga bayar. Walaupun Tuhan Maha Pengampun, kita minta ampun sudah diampuni, tetapi harga bayar dari dosa itu harus kita jalani. Makanya kenapa kita harus berhati-hati dan berpikir puluhan bahkan ribuan kali untuk melakukan dosa. Kenapa? Bisa jadi dosamu diampuni oleh Tuhan, bisa. Tetapi harga yang harus engkau bayar itu berat. Banyak orang yang tidak mampu ketika harus membayar harga. Tuhan berkata di sini, dia memang akan menghajar engkau menurut hukum. Karena Tuhan sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Yang namanya dosa itu ada konsekuensinya, dan Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak akan mengingkari janji dan hukum yang sudah dibuatnya sendiri, tidak akan dilanggar. Bahwa upah dosa itu ada. Makanya kita kalau mau buat dosa, tolong berpikir matang-matang, tolong. Ingat, tidak semua orang bisa menanggung upah dosa. Dosanya bisa saja sudah diampuni, tetapi upah dosa itu yang berat. Dan banyak orang gagal ketika dia harus menanggung upah dosa. Kenapa? Karena dibutuhkan komitmen yang kuat untuk terus bersabar, untuk terus setia. Kayak orang-orang yang bersaksi, saudara, jatuh dalam dosa homoseksual, tetapi sekarang kena AIDS. Dia sudah bertobat, dia sudah minta ampun, sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi penyakit AIDS-nya itu harus dia tanggung. Itulah konsekuensi. Tapi yang terpenting sekarang sudah bertobat, jiwanya sudah diselamatkan. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, itu bukan jadi masalah lagi, karena kita tahu hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ketimbang kita gak bertobat, mati masuk neraka.
Jadi ini salah satu contoh Tuhan berkata, aku tidak memandang engkau tak bersalah. Walaupun aku kembali mengasihi engkau, memulihkan engkau, tapi aku tidak bisa memandang engkau tidak bersalah. Karena dosa adalah dosa. Jadi saudara ingat, jangan bermain-main dengan dosa. Kenapa? Harga bayarnya itu terlalu mahal. Kita tidak akan mampu untuk membayar harga dari sebuah dosa. Karena itu mari kita mau hidup sungguh-sungguh berpegang pada firman-Nya. Mari kita mau terus hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Mari kita renungkan firman ini. Iya, terima kasih Bapa, kami mau belajar hidup bagi Engkau. Kami mau belajar hidup taat pada kebenaran firman-Mu. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena itu selama kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mata kami tetap hanya tertuju kepada Engkau. Mampukan kami untuk terus melakukannya Bapa. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, mengaku setiap pelanggaran kami, maka Tuhan Engkau akan menolong kami. Bukan karena tangan-Mu yang kurang panjang, bukan karena telinga-Mu yang kurang tajam, tetapi dosa kami menjadi penghambat yang baik bagi hidup kami. Bahkan dosa kami akan bersaksi melawan kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami terus hidup dalam perkenanan-Mu, bahkan semua hal yang belum berkenan Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk terus dibaharui, dipulihkan dari hari ke hari. Dalam kehidupan rumah tangga pernikahan kami Tuhan, tolong bawa keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang belum bertobat Tuhan, jamah hatinya, bawa kembali kepada pertobatan-Mu. Berkati suami-suami dalam pekerjaan menjadi imam, juga istri menjadi penolong, anak-anak dalam sekolah mereka, kuliah, pekerjaan juga Tuhan menolong. Bahkan untuk jodoh mereka kami percaya Tuhan Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Anak-anak kami tidak akan salah melangkah dalam hidup mereka karena Tuhan menyertai. Kami berdoa biar keluarga kami menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati, menyertai seluruh anggota besar keluarga kami, oma, opa, orang tua, para single parent. Tuhan menyertai bahkan di usia senja. Tuhan memberikan kekuatan. Semua anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah. Setiap saudara yang mengalami sakit malam hari ini, sakit apapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan imani, percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau turut menyembuhkan, yang terutama kesembuhan secara jiwa. Kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar dari ketakutan, depresi, kecemasan, dalam nama Yesus Engkau yang sanggup melepaskan. Bahkan Tuhan Engkau menjawab setiap mereka yang berdoa, yang berkekurangan. Tuhan menolong secara materi, bahkan makanan yang mereka butuhkan Tuhan juga menolong. Orang-orang yang terikat dengan hutang piutang Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk dengan persoalan-persoalan mereka lewat WA, SMS, Tuhan Engkau yang mengetahui, kami lepaskan berkat dan Tuhan Engkau turut bekerja. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang punya kerinduan untuk memiliki keturunan, Tuhan percayakan segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus.
Berkati bangsa dan negara Indonesia ini, shalom dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, Tuhan menyertai dalam mereka mengemban tugas, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati. Tuhan, kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih buat segala hal terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan curahkan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap TNI Polri yang ada di garis terdepan menjaga NKRI ini. Tuhan melawat dan memberikan kekuatan dan kesatuan. Kami tolak segala roh-roh kekerasan yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan, Engkau terus memberkati para dokter, perawat, suster yang juga terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Kami tolak kematian massal. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Jika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, kami akan disembuhkan. Yang terinfeksi hari ini mengalami kesembuhan. Tapi jika sudah waktunya Tuhan panggil hidup kami tahu bagi kami mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Bapa. Berkati semua negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Bahkan semua yang akan terjadi ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain percaya pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, keuangan-Mu, kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, doakan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan misbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan shalom.